Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini untuk pemilihan bibit yang ideal adalah satu yang perlu kita perhatikan dalam membeli adalah pertama adalah yang kita adalah varietas anggur yang kita pilih. Nah, ini sesuai dengan yang pilih, carilah sumber atau pedagang yang memang varietasnya sudah teruji dan rekam jejaknya sudah benar-benar original, sehingga kita tidak tertipu yang anggur yang kita pilih, apakah itu impor atau yang lokal. Jadi satu adalah varietas yang kita pilih itu supaya kita tidak tertipu ya. Yang kedua, setelah varietas kita pilih yang kita inginkan, kedua yang perhatikan adalah batang bawah daripada stek ini. Idealnya adalah minim adalah seibu jari, sejempol jari ya, minim ya, idealnya ini bagus. Kemudian endresnya yang atas disunahkan paling enggak seperti ini, minim sepensil lah, sebesar pensil minim ya. Ini idealnya adalah minim adalah sejempol, kemudian ini adalah sekitar pensil ya, lebih kecil dari ini ya, seperti ini. Jadi pertama adalah batang bawahnya usahakan sekitar minim sejempol ibu jari, kemudian keadaannya segar, tidak kering. Kemudian yang atas juga minim sepensil seperti ini, minim ini ya. Nah, terus yang menentukan juga adalah penyambungan ini ada beberapa. Ini nama penyambung langsung dari batang bawah yang endresnya ini kan jadi satu. Nah, idealnya seperti ini idealnya. Kalau kita pilih yang seperti ini yang langsung ya, jadi langsung seperti ini. Ini idealnya kalau kita beli seperti ini. Kalau kita pilih kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah keadaan endresnya saat dia masih kelihatan hijau, dan ada daunnya, jadi ini endresnya masih hijau, kemudian daunnya segar ya, sekitar 5 atau 6 bisa. Nah, ini adalah untuk menunjang untuk pertumbuhannya nanti cepat atau enggak ya. Jadi pertama adalah batang bawah sekitar usahakan adanya satu jempol seperti ini. Kemudian atasnya endresnya minim sepensil, sambungannya usahakan seperti langsung ya. Ini kan ada juga sambungan yang tidak seperti steknya nggak jadi satu, ada juga yang baru tumbuh baru disambungkan stek sambung. Menurut saya idealnya seperti ini. Ini hasilnya akan lebih bagus ya. Gitu. Jadi untuk tip pertama adalah satu adalah varietas. Jadi nama varietas yang kita akan beli kita pastikan dari sumbernya yang sesuai kita inginkan. Kemudian batang bawahnya seibu jari idealnya, kemudian batang endresnya sepensil, kemudian perhatikan masih hijau daunnya, yang atasnya masih batang endresnya masih hijau waktunya. Jadi ini menandakan bahwa penyambungannya ini langsung jadi ini juga memungkinkan bahwa penyambungan steknya ini pas sempurna, jadi langsung hijau, dia langsung tumbuh ya. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian ada juga yang ada cuma ini ada hitam. Nah, ini kemungkinan sudah bagus, cuma penyambungannya nggak tepat atau kurang pas sehingga kurang sempurna. Ini juga mempengaruhi dari perkembangan selanjutnya ya. Jadi satu adalah varietas yang valid, kemudian batang bawahnya minim seibu jari, atasnya pensil, dan penyambungannya seperti ini ya. Nanti kita lihat nanti bagaimana ada yang penyambungan tidak seperti ini. Kelebihan penyambungan seperti ini nanti saat besar dia akan jadi satu
Jadi batang ini akan menjadi satu dengan batang bawahnya, sehingga tanaman dalam pot itu akan kokoh akan menjadi satu. Nah ini juga nanti kedepannya seperti itu. Dan ini adalah bibit yang kedua ya, mungkin varietasnya sudah kita inginkan, varietasnya sudah kita inginkan, sesuai kita inginkan, misalnya Dickson ya Dickson, atau Jubil atau apa jenis impor yang kita inginkan. Kita lihat ke bawah. Nah, bagian bawahnya rostoknya ini juga kecil, ini kecil sekitar di bawah jari kelingking ya. Nah, ini di bawah jari kelingking. Kemudian penyambungannya, lihat penyambungannya tidak langsung di batang bawah utama, tapi dia pertumbuhan dari stek sambung seperti ini, lain. Nah ini lain dengan yang pertama, bibit yang pertama ya. Jadi mungkin kualitasnya sudah sesuai, batang bawahnya terlalu kecil, kemudian penyambungannya nggak langsung lagi seperti ini. Nah akhirnya tumbuhannya ini akan kecil ya, tumbuh tapi lama. Nah, lama seperti ini, kecil, kurang segar ya. Jadi lama ini perkembangannya lama, cuma nanti akhirnya kutilang, jadi panjang kecil badannya, batangnya kecil seperti ini, kurang segar. Nah, jadi sudah batang bawahnya roftopnya kecil, kemudian sambungannya juga sambungan stek di atas. Nah ini nanti akan agak sedikit mempersulit kita untuk mengaturnya, karena biasanya ini kalau sudah lama dia akan tumbuh lagi di sini, tumbuh daun tunas dari batang bawahnya rostopnya ini. Nah ini, jadi ini mengganggu sekali. Nanti harus kita sering-sering memotes sini seperti sini ya, perkembangannya lambat, kemudian sering memotos. Jadi ini adalah bibit yang kurang bagus menurut saya ya. Ininya kecil, kemudian sama steknya di atas, tidak diutama di batang utama, tapi di jadi ini adalah bibit yang kurang baik menurut saya ya, karena dulu waktu pemula saya nggak tahu, jadi yang penting daunnya banyak, ternyata tumbuhnya akan lama. Ini kecil seperti ini, panjang, jadi lambat. Oke. Yang pertama mungkin kualitasnya sudah bagus, kualitasnya sudah oke, bawahnya kecil, sambungannya di atas lagi. Nah ini nanti memperlambat tumbuhnya, lambat mungkin 2 bulan baru 2 bulan baru tingginya baru semeter mungkin ya. Jadi kita lihat ini yang kita beli sama yang di belakangnya juga sama umurnya, tapi sudah panjang. Di sebelah sana itu 2 sama umurnya ya. Jadi pertama adalah pemilihan bibit, validitas bibitnya valid yang sesuai, kemudian batang bawahnya sebisa idealnya sejempol minim, kemudian atasnya minim sepensil, kemudian sambungannya kalau bisa langsung di rostoknya ya. Oke, tip 1 ke 2 kita lihat nanti perkembangannya ya. Jadi bibit yang pertama itu bagus, batangnya sejempol, atasnya sepensil, sambungannya langsung. Nah, jadi ini kelemahannya, ini pertumbuhannya lambat, kemudian di sini akan tumbuh tunas, sering tumbuh tunas. Jadi kadang-kadang kita sering motes. Jadi pertumbuhan gizi nutrisinya potong-potong, nggak langsung ke batang utama ya. Jadi nanti pembesarannya juga lama ini. Oke ya, setelah bibit. Jadi yang pertama, bibit kedua seperti ini kalau kita awal dulu nggak tahu ya. Jadi teman-teman yang pemula mau bibit anggurnya ideal, satu adalah batang bawahnya minim sejempol idealnya, atau kemudian atasnya paling nggak sepensil. Nah ini langsung ini ya, ini kurang bagus ini sebetulnya. Oke, nanti kita review yang ketiga ya. Oke.